Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Musalla Baitul Jannah. Alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk membahas sedikit tentang hadis-hadis Rasulullah maupun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi sebagai pengingat Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang semoga bisa menjadikan motivasi bagi kita semua. Rasulullah itu pernah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Yang mereka lakukan adalah membaca kitab Allah ataupun saling belajar tentang agama. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Wa hafatsumul malaika, kemudian mereka dinaungi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kemudian kita juga diliputi dengan kasih sayang. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan membanggakan orang-orang tersebut di sisi para penduduk langit. Jadi kalau kita duduk sejenak di salah satu rumah Allah, dan ini adalah salah satu rumah Allah, maka ada 4 yang akan kita dapatkan. Yang pertama sakinah, ketenangan. Yang kedua rahmah, kasih sayang. Yang ketiga adalah naungan malaikat. Dan keempat adalah kebanggaan dari Allah. Tentunya kita itu kalau berumah tangga pasti doanya itu kan sakinah, mawaddah, rahmah, warahmah. Dan 2 itu bisa kita dapati di sini Bapak Ibu. Nah, maka sejatinya kalau kita ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah, ya kita ajak keluarga kita di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis yang ke-8. Bisa dibuka di halaman 49. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, kemudian dia itu mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, kemudian menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum. Kalau mereka melakukan itu semua, mereka telah melindungi darahnya dariku. Wa amwanahum, dan juga hartanya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam.
wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungannya nanti diserahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Niki hadis Bapak Ibu, nek jenengan waca koyoke medeni banget. Dan kalau jenengan membaca tanpa bimbingan dari guru maupun pemahaman sesuai dengan pemahaman ulama, maka kita akan sangat mudah didoktrin untuk menjadi orang yang gampang mengibarkan peperangan. Gitu. Maka agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar, maka kita harus memahaminya dengan pemahaman para salafus soleh, alias bagaimana ulama itu memahaminya. Di sini dikatakan Rasulullah itu umirtu, saya diperintah. Di sini nggak disebutkan siapa yang memerintah, tapi semua tahu bahwa yang memerintah Rasulullah itu pasti adalah Allah. Karena wama yang tiku anil hawa, Rasulullah itu nggak pernah ngomong, nggak pernah bertindak dari hawa nafsu. Semua itu atas perintah dari Allah. Nah, Rasulullah diperintah untuk apa? Uqatilan nas, memerangi manusia. Nah, memerangi di sini ini bukan berarti terus artinya mengangkat senjata. Karena memerangi itu bisa dimaknai secara qiyas maupun hakiki. Maksudnya kias tuh ngeten, kayak jenengan misalkan punya program, kami bikin program memerangi kemiskinan, kan bukan berarti jenengan itu terus membunuh orang-orang miskin. Nah, perintah di sini itu memerangi, bukan membunuh. Maka kalau kita lihat prakteknya, Rasulullah itu tidak sembarangan berperang. Karena ketika Rasulullah memerangi manusia, itu harus benar-benar alasannya itu bisa dibenarkan oleh syar'i. Buktinya apa? Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Madinah niku banyak heterogen Bapak Ibu. Enten Yahudi, enten Nasrani, tapi sedikit sekali ya, kebanyakan Yahudi. Dan ada orang-orang yang masih musyrik. Nah, Rasulullah ketika datang itu nggak memerangi mereka, tapi membuat sebuah kesepakatan yang disebut dengan piagam Madinah. Artinya apa? Memerangi di sini hanyalah memerangi orang-orang yang memerangi Islam. Sana. Sama Umi. Enggak boleh sama Umi. Kemudian selanjutnya memerangi manusia di sini Anas ini juga artinya enggak semua manusia Bapak Ibu. Enten sebuah kaidah namanya al-am urida bihil khos. Disebutkan umum tapi yang dimaksud niku khusus. Contohnya saat ini kadosnya musim Piala Dunia ya Bapak Ibu. Lagi ada pertandingan bola-bola ya. Saya rapat dengan mudeng soalnya. Sing jago napa niku Bapak Ibu? Apa ya? Portugal napa ya? Wis bola gitu. Portugal wae contohnya gitu. Turki Pak. Portugal lawan Turki misalkan. Enten beritane, wah Turki ngalahke Portugal. Apakah ini berarti semua orang Turki mengalahkan Portugal? Kan boten. Maksudnya tim sepak bolane Turki niku ngalahke tim sepak bolane Portugal. Niku sebenarnya nek bahasa Indonesia enten jenenge majas napa kula yo lali. Pelajaran dhisik. Ning nek teng kaidah fikih niku jenenge al-am urida bihil khas. Disebutkan umum mencakup seluruh tapi sing dimaksud khusus. Nah, manusia di sini nggak semua manusia diperangi oleh Rasulullah Bapak Ibu. Sing diperangi niku cuman manusia-manusia yang saat itu memusuhi Islam. Nek mboten musuhi ya mboten diperangi. Contohnya Rasulullah niku memerintahkan para sahabat hijrah ke negara sing jenenge Ethiopia atau Habasyah. Nah, itu di sana ada seorang raja Nasrani namanya Najasyi.
yang mereka mau menampung orang-orang Islam yang berhijrah kemudian diopeni, dilindungi. Nah, ini Rasulullah berteman dengan Najasyi ini, Raja Habasyah yang saat itu memerintah dengan bijak dan agamanya Nasrani. Walaupun akhirnya nanti masuk Islam. Karena ketika Najasyi itu meninggal, Rasulullah menyolatkannya secara gaib. Nah, artinya apa? Di sini memerangi manusia niku mboten kabeh wong diperangi Rasulullah. Hanya orang-orang yang memerangi Islam, kemudian sampai kapan mereka diperangi? Sampai mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian mau mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ada sebuah peristiwa setelah kematiannya Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal, sing diangkat menjadi khalifah itu Abu Bakar. Abu Bakar dan Umar saat itu nggak tahu hadis ini, Bapak Ibu. Hadis ini kan sing riwayatkan itu anaknya Umar. Dan ini baru diketahui setelah zaman Abu Bakar dan Umar berlalu. Nah, maka ketika Abu Bakar dan Umar saat itu sedang menjabat, Abu Bakar khalifah, wakilnya itu Umar itu penasehatnya. Ada sekelompok kaum muslimin sing Islam wis syahadat ning ora gelem bayar zakat. Dia syahadat, sholat tapi mboten purun bayar zakat. Artinya dia mengingkari kewajiban zakat. Kemudian Umar berdebat dengan Abu Bakar yang saat itu beliau membuat keputusan kita harus memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Umar kemudian berdalih dengan hadis ini tapi nggak lengkap. Saat itu yang dia kutip bahwa Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ saja. Wahai Abu Bakar, bukankah Rasulullah itu mengatakan bahwa saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka syahadat, dan mereka semua sudah syahadat, terus kenapa enggak perangi? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Umar, saya tidak akan pernah membedakan antara orang yang meninggalkan sholat dan orang yang meninggalkan zakat. Karena di dalam Al-Quran setiap kali Allah mengatakan wa aqimus sholat, pasti ada gandengannya wa atuz zakat. Artinya ini dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Seandainya ada orang yang dulu ketika zamannya Rasulullah dia itu membayar zakat walaupun hanya dengan seikat tali unta, maksudnya unta ini enten tali nih Bapak Ibu, jenenge ikol gitu ya. Nah, kalau mereka itu bayar walaupun seharga itu dan sekarang nggak mau menunaikan, maka akan aku perangi. Nah, niki kemudian akhirnya setelah berlalu Umar menyadari bahwa ternyata pilihan Abu Bakar itu benar dan saat itu saya keliru. Tapi kalau seandainya hadis ini sudah mereka dengar berdua, pasti nggak ada perdebatan Bapak Ibu, karena di sini disebutkan syahadat, sholat dan zakat. Dan perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggak semua ilmu itu diketahui oleh sahabat senior. Anaknya Umar itu Ibnu Umar itu sahabat junior. Sahabat junior yang dia itu lahir ketika tahun kurang lebih 3 Hijriyah lah. Jadi ketika saat Rasulullah sudah hijrah, usianya itu sudah di atas 50 tahun, baru Ibnu Umar ini lahir. Otomatis dia ini masih muda sekali saat itu. Tapi enten sebuah pepatah, qad yakunu ma fi nahri ma yakunu fil bahri. Terkadang ada sesuatu yang terdapat di sungai dan tidak terdapat di laut. Maksudnya ngeten. Laut niku kan luar biasa luas dan lebar. Niku ibaratnya nek wong Arab mengatakan bahar laut niku wong kuwi bahar, orang itu tuh seperti laut. Artinya pengetahuannya itu sangat luas seperti samudra.
Tapi ada hal-hal kecil yang terkadang terdapat di sungai yang lebih kecil dari laut dan tidak terdapat di laut. Maksudnya apa? Sak pinter-pinterin jenengan sing wis sepah, banyak pengalaman hidup. Terkadang ada pengetahuan yang tidak Anda ketahui yang ada dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, contohnya hadis ini. Hadis ini itu dimiliki oleh Ibnu Umar yang masih kecil, tapi tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar. Nah, bahkan sekarang jenengan bisa baca dengan bebas ya, karena memang sekarang itu ilmu sudah dibuka oleh Allah. Dulu niku mohon maaf Bapak Ibu, ulama ini demi belajar satu hadis kayak Imam Bukhari niku rela datang saking Bukhara. Bukhara itu Rusia, kemudian jalan menuju ke Madinah demi mengambil satu hadis. Bahkan nanti pindah ke Mesir, pindah ke Afghanistan, kemana saja di wilayah Irak dan sebagainya, di mana ada ilmu, ada hadis, maka dia akan datang. Dengan sekarang lenggah sudah datang semuanya. Nah masalahnya, orang dulu itu dapat ilmu susah tapi mudah mengamalkannya. Saat ini kuali aneh, dapat ilmu mudah tapi susah mengamalkannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, juga enten sebuah peristiwa berkaitan dengan hadis ini. Saat itu enten seorang sahabat namanya Zaid bin Harisah. Zaid itu Usamah bin Zaid bin Harisah, mohon maaf. Usamah bin Zaid bin Harisah itu punya julukan Hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang anak dari kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Kemudian Zaid itu punya anak namanya Usamah. Nah, ini ibarat kayak cucu angkatnya Rasulullah. Pernah suatu ketika Usamah saat itu berperang bersama dengan salah satu sahabat Ansor. Di dalam medan perang, mereka melihat ada musuh yang sangat hebat. Bisa melumpuhkan kaum muslimin beberapa, membunuh sana sini. Kemudian diparani sama dua orang ini, Ansor dan Usamah. Kemudian akhirnya mereka duel dan akhirnya orang musuh ini tergeletak dan dia sudah terpojok, tinggal ditebas saja. Tiba-tiba dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laki-laki Ansor ini ketika mendengar itu nggak jadi nebas, ditinggal. Adapun Usamah saat itu lanjut nebas. Akhirnya terbunuh orang ini. Hingga akhirnya terdengarlah cerita itu di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Usamah dipanggil. Wahai Usamah, apa benar telah terjadi peristiwa ini dan itu? Maka Usamah mengatakan, benar wahai Rasulullah, dan saya menebas dia karena saat itu dia sudah kondisi terdesak. Dia itu mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut dibunuh. Mendengar itu Rasulullah langsung marah, wahai Usamah, apakah kamu itu telah membelah dadanya sehingga kamu tahu bahwa niat dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena dia takut dengan pedang. Artinya apa? Di sini Rasulullah mencela Usamah karena dia telah gegabah sembarangan membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya hadis ini itu juga untuk membentengi kita agar anak-anak kita itu tidak bermudah-mudah dalam terpengaruh paham yang ekstrim gitu ya. Maksudnya ekstrimnya enten beberapa orang itu yang ketika tidak sepemahaman dengan dia terus dikatakan dia telah kafir, dia itu telah gugur syahadatnya. Nah ini kan bahaya karena tidak semudah itu kita itu memvonis kafir seseorang. Bahkan ini di medan perang saja Rasulullah mencegah. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas hadis ini sedikit demi sedikit. Yang pertama, hadis ini
banyak sebenarnya bentuk-bentuk periwayatannya. Ada bentuk lain yang bunyinya فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَصَلُّوا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. Ketika mereka itu mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, kemudian mereka sholat sebagaimana kita sholat, maksudnya selama sholatnya podo, Bapak Ibu. Subuhnya ya jek 2 rakaat, kecuali subuhnya wis 3 rakaat. Nah niku jenengan kudu mulai waspada, niku ora Islam berarti. Sholatnya jek 2 rakaat. Mau bedane nggo kunut apa ora, ora masalah Bapak Ibu. Karena itu bukan sesuatu yang pokok gitu. Sing pokok niku rakaate loro. Terus dilakukannya ya fajar. Dilakukan pas duha ya niku bahaya juga. Jadi sing penting subuhane 2 rakaat, maghribe yo jek 3, isyae jek 4, asar zuhur jek 4. Nah niku jek padha. Wastaqbalu qiblatana, kiblatnya masih sama. Kiblatnya pundi Bapak Ibu? Nek kulon salah. Kiblat itu sanes kulon. Kiblat itu Ka'bah. Nek jenengan teng Madinah ya ora kulon, selatan. Selatan ini apa basa Jawa? Kidul. Nah ini kiblatnya jek podo. Nek mau miring-miring sithik ya ora apa-apa ya. Nek masih sing diiring-iring sithik ya ora apa-apa. Karena nek kita itu mungkin nek teng tinjauan fikih Bapak Ibu, ada yang wajib sholatnya ngepas kena kiblat, enten sing boten wajib kena pas kiblat. Siapa yang wajib kena kiblat? Ketika jenengan bisa melihat Ka'bah, maka sholatnya wajib kena kiblat. Makanya nek jenengan teng pelataran Masjidil Haram atau neng tower Zam-Zam gitu. Misal teng hotel tapi sing menghadap ke Ka'bah gitu, jenengan sholat dari kamar itu bisa langsung. Sing penting pas Ka'bah. Ketika jenengan melihat Ka'bah, maka wajib menghadap Ka'bah. Maksudnya kudu pas. Nek jenengan teng Indonesia niku mboten diwajibkan pas Ka'bah, tapi hanya arah Ka'bah, arah kiblat saja. Nah maka niki kan kulon, nek mriko niku lor, mriko kidul, iya, kidul selatan, lori utara. Nah, selama antara utara dan selatan, maka itu kiblat. Main jenengan mirengi rono, lurus, nggak masalah Bapak Ibu. Maka bagi saya, ketika masjid itu sudah terbangun bagus, itu nggak perlu dikalibrasi lagi. Karena selama menghadapnya antara utara dan selatan itu adalah kiblat. Karena nek diiring-iringke ngurangi soft jamaah Bapak Ibu. Jadi nggak masalah gitu. Nah, nek pingin kalibrasi cukup sekali pas awal membangun. Karena jenengan itu, nek jenengan misalkan mewajibkan diri harus kena Ka'bah, logikanya kalau sholat di sini miring 1 derajat saja itu sudah nggak akan kena. Gitu. 1 derajat di sini ditarik ke sana mesti nggak kena Bapak Ibu. Dan itu takalluf, membebani diri. Islam itu boten abot kaya ngono. Jadi selama kiblatnya masih sama sholatnya, maka itu sama dengan kita. Wa aqalu dhabihatana, dan dia masih mau makan sembelihan kita, tidak menganggap sembelihan kita itu sebagai sembelihan wong kafir itu, tidak menajiskan kita, berarti kita masih sama. Wa qad hurimat alaina, maka orang-orang yang sholat jek podo, kiblat jek podo, sembelihan jek podo, maka wajib dijaga darahnya dan hartanya kecuali dengan hak Islam. Kemudian selanjutnya yang kedua, man qala la ilaha illallah asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqiha. Di hadis yang lain memang
Disebutkan barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka darahnya harus dijaga. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin enten kita itu namanya ahlus sunnah itu harus di tengah-tengah. Enten paham sing jenenge murji'ah, enten sing jenenge khawarij. Niki kula kenalke kalih istilah teng dirasatul firaq di apa namanya? Di pelajaran tentang pemikiran-pemikiran. Wong murji'ah niku meyakini bahwa wong nek KTP-ne Islam ya wis Islam saklawase, imane ora bakal gugur selama dia itu sudah mengucapkan syahadat. Karena bagi dia iman itu hanya di hati saja. Niki wong murji'ah. Maka apapun kelakuannya beno deknen kuwi gawe sesajen, nglarung, terus napa wingi ning keraton niku enten ngumbah pusaka gitu nggih. Terus banyune nggo rebutan gitu nggih. Terus rebutan letonge Kiai Slamet. Nah, itu semua kesyirikan Bapak Ibu nggih. Nah, niku bagi orang Murji'ah itu tidak ngefek dosa-dosa seperti itu karena dia hatinya sing penting Islam. Waleane nek khawarij niku sithik-sithik kafir, sithik-sithik kafir alias keluar dari Islam. Wong dosa sithik mateni kafir, wong ngombe kafir, wong zina kafir karena gugur. Nah, ini salah Bapak Ibu. Nek ahlu sunnah niku pertengahan. Rumuse sing jenenge iman itu tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, dengan syahadat dan mengucapkan perkataan yang baik, wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan, sholat, zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nek Murji'ah itu iman cuma di hati, nek Khawarij itu hulu berlebihan bahwa iman itu harus dimiliki oleh anggota badan. Maksudnya anggota badan dosa besar niku dianggap ngetokke saka Islam. Nah, rumusnya yazidu wayan kusu, yazidu bitta'ah wayan kusu bimaksiyah. Orang itu bisa terjerumus ke dosa dan bisa mengerjakan pahala. Dan iman itu akan bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maksudnya iman itu munggah mideng Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu menghukumi wong sing wis mateni wong niku terus oh dia orang wong Islam. Iku nggih kleru karena membunuh itu dosa besar. Selama itu masih dosa besar, masih bisa diampuni oleh Allah. Kados ceritane wong sing mateni 100 orang itu loh Bapak Ibu. Nah, itu masih bisa diampuni oleh Allah. Dan kemudian di sini ada perkataan illa bil haq, kecuali dengan hak. Hak niku napa to Bapak Ibu? Hak niku sesuai dengan aturan Islam. Hukum asalnya darah kita, harta kita, kehormatan kita itu dijamin, tidak boleh dicederai. Maksudnya ngeten. Darah itu tidak boleh sembarangan ditumpahkan. Nek jenengan menumpahkan darah, mungkin bisa dikisos. Harta itu juga nggak boleh sembarangan diambil, dimakan dengan cara yang batil. Misalnya jenengan niku enten tonggo, masih tonggo niku kok tonggo sih? Apa niku? Unda-unda. Apa jenenge Pak? Tangga itu bahasa Jawanya apa sih? Oh ondo ya, kok tonggo. Ondo gitu ya. Tonggo ini tetangga gitu. Mohon maaf. Misalnya enten ondo gitu gitu. Ondo. Nah, terus jenengan ngertos niku gadane misalnya Pak Jamal sing punya ondo atau sih gitu kayaknya. Jenengan ngertos niku ondone niku ning kono terus gitu. Jenengan meh minjem tapi beliaunya nggak ada. Terus jenengan ambil niatnya tak jilet sejilet tak balikin nek gitu.
Nah, niku dalam Islam nggak boleh Bapak Ibu, karena itu namanya ghasab. Ghasab itu menggunakan menguasai barang milik orang lain walaupun sementara dengan cara yang tidak benar karena tidak meminta izin. Sendal misalkan, sendal niku jenengan sendalnya wegah teles terus jileh sendal jepete wong dienggo wudu. Niku nggih ghasab dosa Bapak Ibu, nggak boleh. Jenengan sendale hilang terus ana sendal iki koyone sendale maling tak bawa balik. Niku belum tentu Bapak Ibu, itu bisa jadi sendale wong sing ketinggalan. Nah, itu jenengan memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Nek mencuri, korupsi dan sebagainya niku jelas rasa ditekokne. Mohon maaf, enten peraturan nek rekening misalnya rajinggo selama 2 tahun terus kok dipek gitu nggih karo negara niku gosok nggak boleh. Itu tidak dibenarkan dalam Islam ya. Karena itu milik orang lain. Niku kados kisahe bukan Ashabul Kahfi. Jenengan nek buka surat Al-Kahfi niku kan enten ceritane Nabi Musa niku kok Nabi Musa. Nggih, Nabi Musa kali Nabi Khidir niku naik perahu, peraune di bolongi sithik. Ternyata apa? Mereka itu melewati raja yang suka gosok, merampas. Makanya nek napa niku peraune boten dicacati sekedhik, niku mengke dipek karo rajane. Iki raja dolim iki dhisik emang enten. Jadi niku contoh raja sing seneng gosok, jika ibadahnya rakyate, itu nggak boleh dalam Islam. Nah, kehormatan kan 3, harta, jiwa, kehormatan. Harta dan jiwa itu biasanya kita mudah untuk menghindarinya. Neng kehormatan sing angel Bapak Ibu. Kehormatan itu adalah nama baik. Nek jenengan misalkan wis mencemarkan nama baik orang, nah itu jenengan sudah melakukan dosa besar. Misalnya wis nyeritake wong ngono, koyone iki si iki ngene. Sekon di jarine misalkan. Nah, jarine ya itu wis nek ngoten niku berarti jenengan sudah mencederai kehormatannya. Terus tobaté piye nek ngrasani ngoten? Apa terus ngomong mbek wonge, sorry wingi kowe tak rasani gitu. Ya saya ngamuk wonge gitu. Enggak perlu. Jadi nek jenengan misal kayak gitu, jenengan istighfar, tobat, nggih Bu nggih sing biasane ngrasani, nggih. Nah, iki jenengan cukup di tempat yang jenengan ngerasani di forum apa gitu, jenengan klarifikasi, ini bener pora gitu. Lu bener kok gitu. Nek bener malah jenengan itu artinya ngerasani tenanan gitu. Lah nek kleru niku naik peringkat fitnah jenenge gitu. Nah, jadi hati-hati. Ngrasani iki kabeh salah. Nek bener kuwi ngrasani gibah, nek kleru niku fitnah. Nah, jenengan minta maaf dengan menyebutkan kebaikan orang-orang tadi di mana tempat jenengan itu menyebutkan keburukannya gitu. Dan nanti jenengan cukup minta maaf kepada Allah dan mendoakan kebaikan untuk orang sing jenengan rasani gitu nggih. Kemudian selanjutnya illa bihaqqiha. Apa maksud bihaqqiha? Seseorang itu tidak boleh diperangi kecuali kalau dia melanggar hukum Islam sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertama, ketika dia itu sudah punya pasangan yang halal, kemudian dia melampiaskan hasratnya dengan yang haram, alias zina yang dilakukan oleh muhson. Wis duwe pasangan, wis nikah, ning ijek golek liyane. Niku nek teng Islam hukumannya rajam, alias nanti yang hukum asalnya darahnya nggak boleh ditumpahkan menjadi boleh, tapi dengan prosedur yang benar. Maksudnya niki sing menegakkan adalah penguasa. Lah nek penguasane ora negake piye? Ya wis, niku mengeh jenengan kudu taubatan nasuha. Tapi yang jelas tidak boleh main hakim sendiri gitu nih. Kemudian yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi.
Ketika seseorang melakukan pembunuhan, jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, maka dalam Islam pembunuhan niku mengkeh enten sing jenenge kisos Bapak Ibu. Kisos niku seseorang akan dibunuh sesuai dengan cara dia membunuh. Rasulullah pernah menemukan seorang budak wanita dalam kondisi kepalane hancur. Terus dia koma, ditekoki sapa sing mateni awakmu. Dia nunjuk seseorang, ternyata orang Yahudi. Kemudian Rasulullah mendatangkan orang Yahudi yang ternyata itu tuannya. Kemudian ditanya, apakah Anda itu membunuh orang ini? Kemudian akhirnya dia mengaku benar. Terus gimana cara bunuhmu? Terus dijelaskan bahwa dia itu meletakkan satu batu, kemudian dia tumbuk dengan batu yang lain kepalanya sampai pendeng Bapak Ibu. Nah, terus akhirnya ditegakkan kisos. Rasulullah menyuruh orang untuk mencari batu, kemudian orang Yahudi itu kepalanya diletakkan di batu itu dan kemudian ditumbukkan batu ke kepalanya hingga dia tewas karena darah dibalas dengan darah. Ini nek aturan ini tegak Bapak Ibu, orang nggak akan bermudah-mudah dalam melakukan pembunuhan. Karena ketika dia membunuh, dia harus siap nyawanya menjadi taruhannya. Tapi niki nek mateni ini dalam artian kriminal nih. Kalau membela diri, maka dalam Islam tidak dihukum gitu ya. Misalkan jenengan itu dibegal gitu. Kemudian kok iso ngelawan dan mateni sing begal gitu. Jenengan di mata Allah tidak bersalah. Karena nek jenengan mati syahid, nek jenengan mateni sing jenengan pateni ning neraka. Nek teng Indonesia jenengan di penjara. Jadi ya milih ini sembarang. Indonesia itu sudah cacat logika Bapak Ibu hukumnya. Polisi itu bingung beda endi sing bener endi sing salah. Kalau alam ya, apa kakean mangan barang haram ya ora ngerti. Kemudian at-tariqu lidinihi al-mufariq lil jamaah. Orang yang murtad maka dia juga nanti bisa dihukum mati ketika dia tidak mau bertaubat. Mana aja dong? Itu. Orang yang murtad itu nanti dia akan dimintai untuk bertaubat, dan kalau dia nggak mau bertobat maka dia bisa dirangkeng sampai gelem tobat atau dia langsung dieksekusi sampai nek emang nggak mau tobat. Karena apa Bapak Ibu? Bahaya nih. Orang yang murtad kalau perang itu dia punya semua rahasia yang kita miliki. Karena nanti otomatis musuh mendapatkan informasi tanpa harus susah payah, tanpa harus ngirim mata-mata dan sebagainya. Nah, maka orang yang berpisah dari jamaah itu bisa dihukum eksekusi, tapi tentunya itu yang menegakkan adalah penguasa. Wahisabahu 'ala Allah, maksudnya nanti sisanya dihisab oleh Allah. Niku ketika misalkan ada orang-orang munafik. Orang-orang munafik niku lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi hatinya benci dengan aturan Allah, tidak mau tunduk dengan Rasulullah, sukanya mencari-cari kelemahan orang-orang muslim. Enten wong sing jenenge Abu Janda, kata sebaliknya. Ini bapak janda artinya. Piye iku ya? Niku mohon maaf, omongannya wis tidak menunjukkan seorang muslim. Ning KTP-ne muslim gitu ya. Bahkan dia itu pernah mondok jarine. Niki mboten ngrasani nggih Bapak Ibu nggih. Niki nek wong sing eleh niku oleh disebutke untuk memberikan napa? Kewaspadaan ya. Karena emang itu bahaya sekali. Nah, wong-wong koyo ngene
sing ngakune Islam tapi perilakunya merugikan Islam, maka nanti hisabnya kita serahkan kepada Allah. Karena kita itu nggak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Kados tadi kasusnya Usama. Ketika ada orang mengatakan la ilaha illallah, kemudian Usama mengatakan kamu itu hanya melindungi nyawamu karena takut ditebas. Itu kan artinya dia menghukumi hatinya Usama, musuhnya gitu. Nah itu tidak boleh. Kita itu nggak boleh menilai niat seseorang, Bapak Ibu. Makanya jenengan ki orang usah ke-trigger nek dionekke kowe iki ikhlas ora to gitu. Kan kadang kita itu sudah beramal baik dipaido gitu. Ikhlas ora to kowe iki. Dan nek ngoten niku ora usah gagas. Karena namanya ikhlas atau tidak itu urusan kita dengan Allah. Yang biasanya malah ngamuk. Yo ikhlas to, ora ikhlas rata tandami. Kowe malah koyo era mate ikhlas kowe. Ngamuk ngoten niku. Wong nek mohon maaf ya, orang itu kalau beramal karena Allah itu entah diapresiasi atau tidak, dielek-elek apa enggak, itu enggak akan masalah Bapak Ibu. Jenengan itu ibu-ibu misalkan nyapu atau digagas, atau dipuji-pujuni gitu. Itu nek lillahi ta'ala ke orang baper gitu. Nah, nek cek baper itu berarti mengharap apresiasi itu burung lillah gitu. Nek kan ya menungso nggih, menungso ya piye ya gitu. Ya kita sama-sama belajar ikhlas. Bapak iki ya kudu menempatkan diri membantu istrinya ke ikhlas piye. Ya, biasanya kan napa nggih, wanita itu berat nek dia kerja bojone turoman kok piye gitu ya. Itu abot gitu. Ya kita gimana lah Pak, rekor-rekor ngopo ngoten nggih. Jadi biar membantu istri kita ikhlas. Nggih. Kemudian selanjutnya itu tadi terkait dengan apa namanya hadis ke-8 nih. Saya rasa mungkin cukup saja. Kalau ada yang ditanyakan monggo, tapi pokoknya ra masih ditekokne gitu ya. Wis do pinter. Niki kok dereng ngaten to, Mas? Oh, 46 kurang 1 oh pas. Baik, semoga kita semua istiqomah gitu ya. Sinau sing penting mudeng ra mudeng urusan keri nih Pak. Jadi kita itu belajar itu enggak harus mudeng loh Pak. Karena nopo? Karena jenengan turun ning majelisnya dihitung fisabilillah gitu ya. Tidur fisabilillah gitu ya. Itu lebih baik daripada tidur di rumah. Ya. Jadi Allah itu enaknya itu menilai kita dari usaha kita. Ya. Karena nek hasil niku Allah nggak nuntut. Ya. Karena memang manusia itu tugasnya berusaha. Nek hasil niku Allah ingkang nentukan. Bisa jadi orang yang tidur di majelis itu luwih ikhlas tinimbang sing ngrungokke ning pingin ketok soleh gitu deh. Neng koyo ini ra ono gitu. Ini soleh kabeh. Nggih ngoten, cekap semanten atur kula menawi enten salah datangnya dari ada pertanyaan? Oh, ngapunten. Biasanya ra ono soalnya. Nggih. Oh, WhatsApp nggih. Nggih. Jadi mengatasnamakan dana umat untuk pribadi, ngoten nggih. Wah, ini sunahe Pak Jokowi ya, nggih. Kaya sing gene ngono dhisik kan ngono. Ya itu sebelum-sebelumnya kayak enggak. Ini ki sunah sayyi'ah. Mungkin disensor ya Mas ya. Iya nyebut nama ini nggak boleh ya. Astagfirullah. Ya. Jadi ngeten ya Pak, itu nggak boleh. Misalnya, sebenarnya gue rasa pinter-pinter agama Pak. Ngeten. Kalau misalkan Pak Takmir nih,
ono dana masjid. Kemudian kula bikin sembako terus gawe acara niki saya atas namakan pribadi saya. Niki sembako dari Pak Supri misalkan. Saya rasa secara logika semua nggak akan mau menerima itu. Jadi sebenarnya nggak kudu sekolah dhuwur-dhuwur untuk menghukumi itu, dan itu jelas nggak boleh. Jadi karena ngeten orang atas nama pribadi tahunya itu ya dari dana pribadi. Ketika diklaim kening APBN ngono ya wah iki yo kleru ngeten iki. Kita tuh harus belajar dari sing jenenge Umar bin Abdul Aziz. Ini sebenarnya bukan bab wasop, Pak. Ini warok. Ngeten. Umar bin Abdul Aziz, putune Umar niku. Dia kerja di rumah dinas. Suatu malam ketika dia sedang mengerjakan lembur urusan negara, datang seseorang mengetuk pintunya izin untuk konsultasi. Kemudian setelah diizinkan orang ini masuk, ditanya dulu sama Umar bin Abdul Aziz. Jenengan datang ke sini meh ngobrol kepentingan umat apa pribadi? Meh konsul pribadi apa masalah umat? Meh tentang warga CKV apa tentang urusanmu misalkan gitu. Nah, ketika dia menjawab ini urusan pribadi saya. Nah, maka saat itu Umar bin Abdul Aziz langsung mematikan lampunya. Ini kaget, loh kok dipateni peteng no? Maka Umar mengatakan lampu ini dibiayai oleh negara, maka akan saya nyalakan ketika kita berbicara tentang urusan negara. Ini urusan pribadi, ya wis kita nggak punya hak. Bayangkan itu tingkat kehati-hatian pemimpin dulu. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu dalam waktu 2 tahun saja, Pak, nggak perlu 2 periode, ya. 2 tahun saja. Gitu. Beliau itu bisa menjadikan semua rakyat menjadi muzaki. Muzaki ini kok artinya apa? Wajib zakat, tidak berhak menerima zakat. Yang Indonesia kan rata-rata mustahik, bahkan sing kudune muzaki ngaku mustahik gitu. Golek surat keterangan tidak mampu gitu, padahal mampu. Loh ini makan hak orang lain loh Pak nih Pak. Bahkan mohon maaf ini rodok medeni ini tenanan kudu saya katakan. Jenengan sing sugih-sugih ini nek jek nggo gas melon gitu ya. Nah, ini jenengan ini memakan hak orang miskin. Loh, ini jelas-jelas ini diperuntukkan untuk rakyat miskin gitu. Ini kan mesti wah wong miskin kok. Gitu. Kalau ngandani nggih Pak nggih, terserah jenengan gitu. Wah. Sisa wis ra ngajine. Nah. Tapi nek jenengan sisa kok go gas melon wedi, oh itu tandane ono iman gitu. Alhamdulillah. Ya. Wah, rugi ngaji nih. Ya, pokoknya intinya, nek niku haknya orang atau orang lain itu ampun diambil. Ya silahkan jenengan ambil, tapi siap-siap nanti berhadapan dengan Allah. Nah, jadi Rasulullah itu kan pernah ngendikan, saya itu manusia biasa. Kalau saya memutuskan sesuatu itu berdasarkan dohir saja. Maka nek saya memutuskan keliru, kemudian kamu itu mengambil hak orang lain, maka pilihannya dua. Mbok lanjutkan tapi siap-siap konsekuensinya di akhirat, atau mbok tinggalkan karena demi keselamatan akhirat. Jadi ngoten kita harus hati-hati agar kita itu jangan sampai terpeleset karena harta-harta atau hal yang haram-haram tanpa kita ketahui. Ngoten nggih Pak nggih. Jadi mohon maaf nih rada rono rene ning intine percayaan jenengan niku mboten angsal. Lah nek wis kadung entuk sapine Pak Prabowo piye? Ya niku halal ngagem jenengan gitu nggih. Kuwi sing dosa sing ngeki gitu nggih. Ya. Ngoten. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.